sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Kisah tentang beberapa hewan yang menjadi penghuni surga kelak adalah kisah yang sangat menarik untuk kita bahas untuk menambah wawasan keislaman kita dan juga untuk meningkatkan ketakwaan kepada Sang Pencipta alam semesta. Seringkali kita mendengar bahwa surga dan neraka telah disediakan untuk manusia. Surga merupakan hadiah untuk manusia yang beriman dan bertakwa. Sedangkan neraka adalah balasan bagi orang yang mengingkari janji Allah dan durhaka kepada segala perintahnya. Hal ini seolah secara otomatis menggambarkan bahwa surga hanya untuk manusia. Lalu bagaimana dengan ciptaan Allah yang lain, hewan misalnya? Adakah hewan-hewan yang secara khusus diberikan oleh Allah tempat di surga kelak? Pertanyaan ini mungkin remeh, namun Rasulullah SAW telah memberikan kisi-kisi akan hal itu melalui sabdanya. Terkadang hewan yang ditunggangi lebih baik dari penunggangnya. Dari hadis tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa seluruh hewan dan semut lebih baik daripada manusia yang lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Berikut 5 binatang yang dijamin masuk surga. 5. Keledai Nabi Uzair alaihissalam. Allah memperlihatkan kepada Nabi Uzair alaihissalam salah satu kekuasaannya ketika ia mempertanyakan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Lalu Allah pun mencabut nyawa Nabi Uzair dan meninggalkannya selama bertahun-tahun dan menghidupkannya kembali. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi. Kisah tentang keledai milik Nabi Uzair alaihissalam ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 4. Semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan selanjutnya yang juga pasti masuk ke dalam surga adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang diketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara pada binatang. Salah satunya adalah semut. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan kaya raya. Ia memiliki istana yang berkilauan permata. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu kepadanya sehingga ia menjadi nabi yang adil, bijaksana, dan cerdas. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman kagum saat bertanya padanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan beliau mengenai rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu? Semut pun menjawab, rizki di tangan Allah. Aku percaya rizki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rizki untukku. 3. Burung hudhud Ratu Balqis. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud.
yakni sejenis burung pelatu. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balqis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balqis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Sabah yang beribu kota di Ma'rib, yang letaknya dekat dengan kota Sanaa, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 27 sampai 31. Berkata Sulaiman, "Akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Berkata ia Balqis, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." 2. Unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah mengendarai seekor unta untuk membawanya hijrah ke Madinah untuk pertama kali dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW telah sampai di Madinah, para sahabat Ansar berebut-rebut menawarkan rumahnya untuk ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW. Karena melihat antusiasme sahabat Ansar yang seperti itu, Rasulullah SAW berkata, "Biarkanlah unta yang menentukan di manakah aku akan tinggal." Maka kala itu unta yang dikendarai Nabi Muhammad SAW duduk tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di manakah Rasulullah akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah inilah Rasulullah menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. 1. Anjing Ashabul Kahfi. Hewan terakhir yang dijanjikan masuk surga adalah anjing milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanannya mereka dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur, ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun atau 309 tahun Hijriah. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surat Al-Kahfi ayat 9-11. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dan sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Subhanallah, semoga dari kisah-kisah tersebut menjadi iktibar dan juga pembelajaran serta penambah ketakwaan kita kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.